Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang Allah muliakan, teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan dan kemudahan dalam waktu yang telah diberikan. Ya, semoga waktu yang Allah berikan kepada kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat dan taslim semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'at tabi'in, serta kepada orang yang senantiasa mengikuti beliau yang istiqamah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin yang Allah muliakan, teman-teman dimanapun berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 10 adab sehari-hari. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa para ulama salaf dulu senantiasa menasihatkan kepada kita akan pentingnya adab. Adab itu lebih utama dari ilmu. Ya. Dan para ulama dulu juga mengarahkan para murid mereka untuk mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu-ilmu tertentu di dalam Islam. Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa teman-teman sekalian kita perlu mempelajari adab? Dikatakan oleh Yusuf bin Al-Husain, beliau mengatakan, dengan mempelajari adab, maka kita akan lebih mudah dalam memahami ilmu. Dengan mempelajari adab, maka kita akan mudah dalam mempelajari suatu ilmu. Maka ketika kita mudah di dalam memahami ilmu, maka adab juga akan menuntun kita untuk kita senantiasa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Karena di antara hak ilmu adalah diamalkan dan kemudian disebarkan atau diajarkan. Itu hak-hak ilmu. Syekh Al-Utsaimin juga mengatakan, dengan memperhatikan adab, maka akan lebih mudah dalam meraih ilmu. Sedikit perhatian kepada adab, maka ilmu akan sia-sia. Ya, karena di antara salah satu hak ilmu adalah tadi apa? Diamalkan dan juga diajarkan. Dan kita tahu bahwa adab itu lebih utama dari ilmu. Namun teman-teman sekalian, dalam menjalankan adab, dalam merealisasikan adab dalam kehidupan, kita perlu ilmu. Ya, kita perlu ilmu. Jadi di sini ada kombinasi antara ilmu dan adab. Ya, ilmu tidak akan bisa terrealisasi kecuali dengan yang menerapkan menjalankan adab-adab, dan adab tidak akan terrealisasi kecuali dengan ilmu. Jadi ya, ilmu dan adab itu kedudukannya sangat penting, sama-sama penting. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab itu teman-teman sekalian ya berasal dari bahasa Arab tentunya, adab ya, yang artinya adalah segala sesuatu yang terpuji baik secara syariat ataupun adat. Ya. Maka hakikat adab adalah segala perangai yang baik. Ya, hakikat adab itu adalah segala perangai yang baik. Indikator yang menunjukkan ya, indikator yang bisa dijadikan patokan di dalam menentukan adab itu baik atau buruk, maka ada dua indikator teman-teman sekalian. Pertama,
dipandang dari hukum syariat dan dipandang dari kebiasaan dan adat. Ya, jadi sesuatu adat itu ditentukan oleh dua hal. Pertama, oleh hukum syariat, dan kedua oleh kebiasaan masyarakat setempat. Namun, kebiasaan masyarakat atau adat itu harus tunduk di bawah hukum syariat. Karena nanti akan kita temukan sesuatu yang dianggap kebiasaan baik, dianggap adat, dianggap budaya nanti yang akan bertabrakan dengan hukum-hukum syariat. Kita kasih contoh misalnya, sebagian dari kita mungkin memiliki kebiasaan ya lewat di depan orang lebih tua dengan menundukkan, bukan menundukkan ya, dengan sedikit me, menekuk menekuk kepala kita, atau bahkan hampir seperti ruku sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua karena kita lewat di depannya. Nah, ini kan ya kalau ditimbang dari hukum syariat ini tidak diperbolehkan ya, karena ruku itu merupakan kekhususan, hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga tidak diperbolehkan seseorang kemudian lewat di depan orang dengan cara menundukkan badannya atau dengan menekuk sedikit badannya dalam rangka menghormati orang yang dilewati. Karena apa? Karena itu adalah bentuk dari ruku, dan ruku hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai sujud. Ya, kita temukan sebagian orang juga, mereka ketika ya berhadapan dengan orang tuanya ya, atau meminta maaf kepada orang tuanya karena mungkin banyak kekeliruan yang telah dia lakukan, apa yang dia lakukan? Dia sujud di kaki orang tuanya. Ini juga keliru, teman-teman sekalian. Ini juga keliru. Mungkin dari sudut adab ya, dari sudut kebiasaan ya, itu hal yang terpuji. Namun jangan lupa bahwa adat itu harus tunduk di bawah syariat. Harus tunduk di bawah syariat. Maka ditimbang lagi menggunakan syariat. Seperti orang yang sujud ya di kaki orang tuanya, ya sujud seperti sujudnya sholat begitu. Ya, maka itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, kalaulah ya manusia itu boleh sujud kepada sesamanya, maka istri itu lebih berhak sujud kepada suaminya. Ya, ini menunjukkan bahwa hukum asal sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu diharamkan. Nah, kemudian ini ya dijadikan sebagai istilahnya apa, kebiasaan ya. Jika ingin meminta maaf atau ingin intinya meminta maaf ya kepada orang tua, misalnya dia sujud di kaki orang tuanya, mencium kaki orang tuanya, ini keliru. Sujud itu hanya boleh ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang terlarang adalah menundukkan badan sebagaimana ruku ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Itu kebiasaan mungkin yang dianggap baik ya, namun jika ditimbang dengan timbang syariat itu tidak diperbolehkan. Makanya ya timbangan adab itu ada hukum syariat dan kebiasaan masyarakat. Ada dua itu indikatornya. Namun kebiasaan itu juga harus tunduk kepada syariat. Indikatornya hukum syariat itu teman-teman sekalian itu mutlak ya. Sedangkan indikator yang kebiasaan ataupun adat itu tidak mutlak. Dia tergantung dari hukum syariat. Namun sayangnya teman-teman sekalian, sebagian dari kita di zaman kekinian ini ya, mereka lebih mengeluh-elukan adab atau protokol ataupun etiket ya yang dibuat-buat oleh orang barat. Yang dibuat-buat oleh orang barat atau yang dikeluarkan oleh masyarakat setempat padahal bertabrakan dengan hukum syariat. Maka ini merupakan sebuah sebuah bencana ya, bencana di mana hukum Islam, adab-adab diajarkan oleh Nabi SAW itu ditepikan, sedangkan yang tidak sesuai itu kemudian dijunjung tinggi. Nah, ini keliru teman-teman sekalian ya. Ini keliru. Sedangkan kita tahu bahwa uswatun hasanah kita siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tingkah akhlak, ya tingkah laku, akhlak Nabi SAW dan adab-adab yang diajarkan adalah yang paling utama bagi seorang muslim. Itu yang paling utama bagi seorang muslim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik, bahkan yang terbaik ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi
kita akan mempelajari 10 adab, ya. 10 adab yaitu dari kitab, ya, Syarah Syurah, yaitu penjelasan tentang 10 adab. Jadi insya Allah kita akan ya mempelajari 10 adab. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari adab yang pertama. Kita akan mempelajari adab yang pertama. Kenapa harus 10 adab ini teman-teman sekalian yang kita pelajari? Karena ada beberapa alasan. Ya, disebutkan di dalam muqaddimah, ya, disebutkan di dalam pembukaan bahwa 10 adab ini adalah karena syariat pertama, ya, karena syariat sangat memperhatikan. Karena syariat kita sangat memperhatikan 10 adab ini. Kemudian, namun bukan hanya terbatas pada 10 hal, ya, namun syariat sangat memperhatikannya dari 10 adab ini. Kemudian yang kedua, karena intensnya kita atau seringnya kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Makan, minum, bersin, itu dilakukan secara terus-menerus, sehingga penting sekali kita untuk mempelajari adab-adabnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana agar perkara yang mubah itu bisa menjadi pahala karena adab. Ada 10 adab teman-teman sekalian. Adab yang pertama itu ada adab salam, kedua ada adab meminta izin, kemudian ada adab makan, ada adab berbicara, ada adab tidur, adab bersin, ya, adab menguap, adab bermajelis, adab di jalan, dan adab berpakaian. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari adab yang pertama tentunya, yaitu adab apa? Adab salam. Taib. Al-awwal, pertama, idza laqita musliman fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, ya, bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ya, ucapkan salam kepadanya. Qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu mengatakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untuk kalian, kasih sayang dan keberkahan untuk kalian. Wa in sallama alaika faqul, ya. Dan jika seseorang mengucapkan salam kepadamu, ya, maka jawablah, katakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu katakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan untuk kalian, kasih sayang dan keberkahan untuk kalian. Ya. Maka apabila kita yang bertemu seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika kita yang disalami, maka kita mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Allah muliakan, ada yang pertama ini teman-teman sekalian, yaitu adab salam, ya. Dan telah banyak sekali ya dalil-dalil yang datang kepada kita terkait dengan perintah untuk mengucapkan salam atau menebarkan salam. Ya. Sebagaimana dalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian, kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, ya. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan terhadap sesuatu, jika kalian lakukan, kata Nabi SAW, maka kalian akan saling mencintai. Kata Nabi SAW, afsyus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara
di antara kalian. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalam hadis sahih lainnya dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bercerita bahwa ketika awal-awal Nabi SAW tiba di kota Madinah, beliau berwasiat kepada kaum muhajirin dan ansar. Beliau SAW mengatakan, Ya ayuhan nas, afshus salama, ta'ama, wasallu wan nasu, niyamun, tadkhulunal jannata bisalam. Wahai manusia, kata Nabi SAW, tebarkanlah salam, berilah makan, sholatlah dikala manusia tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, jadi dalam dua hadis yang telah Anda sampaikan tadi ada perintah dari Nabi SAW agar kita senantiasa menebarkan salam. Dan banyak sekali dalil-dalil lain juga yang memerintahkan kita untuk senantiasa menebarkan salam di antara kaum muslimin. Jadi kita disunnahkan menebarkan salam, mengucapkan salam baik kepada yang kenal atau tidak kenal. Teman-teman yang Allah muliakan, di dalam adab yang pertama ini, yaitu adab salam, ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan tentang adab salam ini. Pertama, teman-teman sekalian, kapankah seseorang mengucapkan salam? Ya, jadi di dalam adab Islam itu, jika seorang muslim itu bertemu dengan muslim lainnya, maka dia dianjurkan atau disunnahkan untuk mengucapkan salam kapanpun dia bertemu. Yang dimaksud dengan bertemu di sini adalah kita bertemu dengan seseorang atau lebih, kita bertemu dengan seorang muslim atau lebih dari seseorang atau dalam jumlah yang banyak, maka kita disyariatkan untuk mengucapkan salam. Jadi kapan kita mengucapkan salam? Kapan saja ketika kita bertemu dengan seorang muslim. Dan di zaman ini, ini lebih kompleks, Kadangkala kita interaksi bukan hanya secara langsung lagi begitu. Kadangkala kita berinteraksi lewat apa? Seperti telepon, video call, atau lewat Zoom yang kita lakukan sekarang, kemudian atau lewat Google Meet. Maka kita disunahkan sebelum memulai percakapan, yaitu disunahkan dengan memulainya dengan salam. Maka kita disunahkan memulai dengan salam. Itu yang pertama. Kapan Ana tegaskan, kapan seseorang mengucapkan salam, kapan saja ketika dia bertemu, baik secara tatap muka atau lewat media-media lainnya seperti media telepon, seperti video call, lewat Zoom dan yang lainnya. Maka disunahkan mengucapkan salam. Itu masalah pertama yang berkaitan dengan adab salam. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, lantas kepada siapa kemudian salam diucapkan? Jadi salam dari seorang muslim hanyalah diucapkan kepada sesama muslim saja. Adapun kepada yang bukan muslim, baik itu dari yang musyrik, ahli kitab maupun selain mereka, maka tidak dibolehkan mengucapkan salam kepada mereka. Adapun kalau bentuk sebagai penghormatan kita, maka kita ucapkan salam-salam yang umum, selamat pagi, selamat siang, apa kabar, begitu. Tidak mengucapkan salam yang kita gunakan di dalam kepada sesama muslim. Ketika ada orang yang non muslim mengucapkan salam kepada kita yang muslim, maka kita jawab dengan jawaban wa'alaikum. Maka kita jawab dengan jawaban wa'alaikum. Adapun jika kita yang memulai, maka itu tidak boleh. Adapun ucapan-ucapan yang umum seperti selamat siang, selamat sore, selamat malam, bertanya kabar, itu boleh saja. Yang tidak diperbolehkan adalah salam yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang umum itu boleh. Kemudian masalah ketiga, teman-teman sekalian, adalah bagaimana lafaz salam yang disyariatkan.
bagaimana lafaz salam yang disyariatkan. Lafaz salam yang datang dalam hadis sahih teman-teman sekalian yaitu lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lafaz salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini teman-teman sekalian memiliki 3 tingkatan. Pertama, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga ini adalah salam yang paling sempurna. Salam yang paling sempurna. Ya. Kalimat salam Assalamualaikum kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu 30 kebaikan. Ya. Jadi itu 3 tingkatan salam. Tadi ana tegaskan Assalamualaikum itu 1 ya 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi itu tingkatan kedua 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tingkatan ketiga yang sempurna. Maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna, maka ucapkan salam dengan sempurna yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian teman-teman sekalian, terkait dengan penambahan lafaz salam, ya, selain lafaz yang paling sempurna itu tadi, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata ada lagi yang menambahkan lafaz, ya, maka hadis-hadis yang datang yang terkait dengan penambahan lafaz salam itu tidak ada yang sahih. Jadi kita tetap yang menggunakan lafaz salam yang sahih, yaitu kita pilih di antara 3 tingkatan itu dan lebih utama kita tentunya memilih salam yang paling sempurna. Dan ketika kita mengucapkan salam yang paling sempurna itu tadi yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Mengucapkan salam itu teman-teman sekalian, ya, mengucapkan salam baik itu kita bertemu pada orang lain, ya, atau ketika kita menelpon, ya, video call atau apapun itu yang interaksinya menggunakan media tentunya tidak interaksi langsung, maka hukumnya adalah sunnah menurut ijma' para ulama. Ini ya sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abdul Bar, ya, maka hukumnya sunnah, ya, mengucapkan salam. Namun ya merupakan adab yang baik apabila kita memulai percakapan atau kita bertemu dengan orang lain yaitu diawali dengan mengucapkan salam, dan itu merupakan adab yang mulia tentunya. Nah, tentang bagaimana mengucapkan salam sudah kita bahas. Kemudian yang berkaitan juga dengan adab-adab salam adalah bagaimana cara kita menjawab salam. Ya. Bagaimana cara kita menjawab salam? Jadi menjawab salam teman-teman sekalian yang dianjurkan adalah dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada 3 tingkatan, ya, yaitu ketika kita hanya menjawab salam dengan jawaban Waalaikumsalam, ini tingkatan pertama, ya, 10 pahalanya. Kalau yang tingkatan kedua, Waalaikumsalam warahmatullah, itu tingkatan kedua, ya, pahalanya 20, ya. Ada 20 kebaikan. Kemudian tingkatan ketiga yang sempurna menjawab salam yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan ketiga ini tingkatan paling sempurna dan kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Itu sama dengan bagaimana cara mengucapkan salam. Jadi ada juga 3 tingkatan. Baik cara mengucapkan salam dan cara menjawab salam. Jadi masing-masing ada 3 tingkatan. Dan tingkatan yang sempurna itu adalah tingkatan ketiga dengan kebaikan yang sempurna. Menjawab salam ini teman-teman sekalian hukumnya wajib dan ini merupakan ijma, ya, sepakat para ulama dalam masalah ini sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar.
Ya. Jadi tadi mengucapkan salam hukumnya sunnah, sedangkan menjawabnya itu wajib. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Kemudian teman-teman sekalian, masalah yang juga berkaitan dengan adab salam ini adalah siapa yang wajib menjawab salam. Ya, siapa yang wajib menjawab salam? Salam ini teman-teman sekalian hanya wajib dijawab bagi orang atau kelompok yang dituju saja. Ya. Jadi jika salam tersebut tertuju pada satu orang, maka hukum menjawabnya adalah fardu ain. Ya. Adapun jika salam itu diucapkan kepada kelompok, maka menjawabnya adalah fardu kifayah bagi kelompok kelompok tersebut. Dan jika dalam sebuah kelompok, ya, kita mengucapkan salam kepada sebuah kelompok, maka cukup diwakilkan satu orang saja atau mereka menjawab secara keseluruhan karena fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi contohnya begini teman-teman sekalian. Menjawab salam itu wajib bagi orang yang atau orang atau kelompok yang dituju saja. Jadi misalnya ada orang yang mengucapkan salam, kita nonton televisi misalnya. Kemudian orang di dalam televisi mengucapkan salam, maka kita tidak wajib menjawab salamnya. Kenapa? Karena salam itu tidak ditujukan kepada kita, tidak ditujukan kepada kita. Atau misalnya kita berada di suatu ruangan, ya suatu ruangan ada kegiatan misalnya, kemudian ada orang yang mengucapkan salam dan salam itu hanya ditujukan kepada temannya begitu dan kita yang mendengarnya, maka tidak wajib kita menjawabnya dan yang wajib menjawabnya hanyalah teman yang dituju itu tadi atau kelompok yang dituju, ya. Jika kita mengucapkan salam atau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita dan kita hanya sendiri, maka kita wajib menjawabnya karena fardu ain. Adapun jika yang menjadi objek pengucapan salam itu adalah kelompok, maka ya fardu ain, fardu kifayah, cukup diwakilkan satu orang. Ataupun jika mereka ingin mendapatkan pahala, maka mereka bisa menjawab semuanya. Tapi jika hanya dijawab oleh satu orang saja, itu pun tidak ada masalah. Dan itu menggugurkan kewajiban kelompok tersebut untuk menjawab salam. Nah, contoh lain misalnya ketika kita berada di masjid, ya, ketika kita berada di masjid, masjid ini tempat umum teman-teman sekalian. Kemudian ada orang yang mengucapkan salam dan salam itu tidak ditujukan kepada kita, maka kita tidak wajib untuk menjawab salam tersebut. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, adab lain atau masalah yang masih berkaitan dengan adab salam adalah tentang bagaimana atau siapa yang lebih berhak terlebih dahulu mengucapkan salam atau memulai salam. Ya, siapa yang lebih berhak? Rasul SAW juga telah menjelaskan masalah ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yusallimu saghiru alal kabir. Hendaknya yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Wal marwu ala qa'id. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Wal qalilu alal katsir. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan ada tambahan dan yang berkendara kepada yang berjalan. Jadi dari hadis ini teman-teman sekalian dapat kita simpulkan bahwa orang yang disunnahkan atau yang berhak memulai mengucapkan salam adalah orang kecil yang lebih kecil kepada yang besar, ya, atau yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak dan yang berkendaraan kepada yang berjalan, ya. Ini yang lebih berhak untuk memulai mengucapkan salam. Namun jika salam dimulai dari orang yang sebaliknya itu tidak mengapa. Ya misalnya tadi disunnahkan mengucapkan salam yang berkendara kepada yang berjalan. Namun tiba-tiba yang berjalan tiba-tiba mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang berkendara, itu tidak mengapa. Ya itu tidak mengapa. Namun
yang lebih patut adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan, kemudian yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, yang berjalan kepada yang duduk, ya, itu yang lebih utama. Adapun jika lawannya itu yang mengucapkan salam terlebih dahulu, maka itu tidak mengapa. Dan juga disyariatkan ya bagi kita untuk mengucapkan salam bagi siapa saja yang memasuki rumah atau suatu ruangan. Ya, ini disyariatkan. Jadi ketika kita ingin masuk ke dalam sebuah ruangan, rumah, kamar atau apapun itu, maka kita disyariatkan untuk mengucapkan salam, baik itu dengan tingkatan pertama, kedua ataupun ketiga. Dan lebih utama adalah mengucapkan salam dengan tingkatan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pembahasan ini akan kita bahas pada pembahasan yang akan datang. Baik rumah itu atau ruangan itu ada penghuninya ataupun tidak, maka kita disyariatkan untuk mengucapkan salam. Lalu teman-teman sekalian, kita sudah tadi menjelaskan ya, ketika kita bertemu secara interaksi langsung, maka sudah tahu siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam, ya, siapa yang berhak dan siapa yang menjawab, itu sudah jelas. Namun jika kita sedang menelpon, itu siapa yang terlebih dahulu mengucapkan salam? Jadi para ulama mengatakan bahwa yang pertama kali mengucapkan salam adalah yang menelpon. Ya, karena apa? Karena dia yang memulai pembicaraan. Jadi dikiaskan seseorang itu seperti orang bertamu begitu. Maka yang bertamu terlebih dahulu yang mengucapkan salam. Karena tidak mungkin pemilik rumah yang mengucapkan salam kepada orang yang bertamu. Ya, jadi yang bertamu dulu yang mengucapkan salam. Ya. Jadi ketika kita ingin menelpon, ya, atau video call atau apapun itu, ya, melalui media tentunya, maka yang mengucapkan salam adalah orang yang memulai terlebih dahulu, karena tadi diibaratkan seperti bertamu, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman sekalian pembahasan pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang adab salam. Ya, itu dari adab salam. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat tentunya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya dan mempermudah kita di dalam melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan sampai di sini saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.